Dunia menyaksikan momen yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Rudal-rudal Iran menghantam jantung Tel Aviv. Sementara markas militer Amerika di Teluk terbakar, diserang langsung dari Teheran. Bukan lagi sekedar ancaman atau perang bayangan. Inilah transisi nyata menuju babak baru konflik global. Ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan ke fasilitas nuklir Iran, Teheran menjawab dengan cara yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern Timur Tengah, membuka front terbuka melawan dua kekuatan militer terkuat dunia. Apa makna sebenarnya dari serangan ini? Apakah dunia sedang meluncur menuju Perang Dunia Ketiga? Atau justru menuju titik balik keseimbangan kekuatan global? Jangan lewatkan laporan mendalam ini. Dan di tengah badai geopolitik dunia, mari kita jaga hati dan nurani kita dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dunia ini kembali damai dalam lindungannya. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Akar dari ketegangan ini menelusuri jejak panjang sejarah politik, intervensi militer, dan kompetisi kekuasaan di Timur Tengah sejak pertengahan abad ke-20. Sejak revolusi Iran tahun 1979 yang menggulingkan rezim pro-barat Shah Muhammad Reza Pahlavi, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memburuk drastis. Penahanan sandera di Kedutaan Besar AS di Teheran memperdalam jurang kebencian. Sejak saat itu, Iran dipandang Washington sebagai ancaman strategis, sementara Teheran melihat Amerika sebagai arsitek dominasi asing di kawasan. Israel pun masuk ke dalam orbit konflik ini. Didorong oleh aliansi militer dan teknologi dengan Amerika, Israel selama beberapa dekade menempatkan Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena ambisi nuklir Iran dan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Program nuklir, titik ketegangan internasional. Ketegangan memuncak saat Iran mengembangkan program nuklirnya. Meski Teheran bersikukuh bahwa program tersebut bertujuan damai, kekhawatiran komunitas internasional berkembang, terutama setelah laporan-laporan dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menunjukkan tanda-tanda peningkatan pengayaan uranium di atas level sipil. Perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA tahun 2015 sempat menjadi jembatan harapan, di mana Iran menyepakati pembatasan aktivitas nuklernya sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika dari perjanjian itu pada tahun 2018, konflik diplomatik berubah menjadi perang dingin bersenjata. Sejak 2019, terjadi serangkaian insiden sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran, termasuk ledakan di Natanz, pembunuhan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh, serta sanksi maksimum dari AS. Iran yang awalnya bersabar secara strategis, mulai kembali memperkaya uranium dan memperluas kapasitas nuklirnya. Kejatuhan diplomasi dan persiapan serangan. Selama 3 tahun terakhir, dialog antara Iran dan kekuatan dunia stagnan. Meski ada inisiatif Eropa untuk menghidupkan kembali JCPOA, tekanan politik internal di Iran dan dinamika politik Amerika yang berubah setelah Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 membuat jalan diplomasi kian buntu. Di sisi lain, Israel memperkuat kerjasama militernya dengan Amerika Serikat. Pada awal tahun 2025, latihan bersama besar-besaran digelar di wilayah udara Mediterania Timur yang melibatkan simulasi serangan terhadap infrastruktur nuklir musuh. Peringatan sudah disampaikan oleh Iran. Ayatullah Ali Khamenei memperingatkan bahwa setiap serangan ke wilayahnya, termasuk fasilitas strategis, akan dibalas langsung. Namun pada pertengahan Juni 2025, garis merah itu akhirnya dilanggar. Awal dari sebuah badai. Pada Juni 2025, laporan-laporan dari media internasional mulai menyebar bahwa fasilitas nuklir Iran di Fordo dan Natanz mengalami kerusakan signifikan akibat serangan udara terkoordinasi. Tak lama kemudian, Pentagon mengkonfirmasi bahwa pesawat B-2 Spirit dari pangkalan Diego Garcia telah digunakan dalam operasi gabungan dengan Angkatan Udara Israel. Apa yang terjadi selanjutnya bukan hanya pembalasan biasa. Ini adalah momen pergeseran dari konflik bayangan menjadi perang terbuka. Iran tidak hanya menargetkan musuh di kawasan, tetapi juga menyerang aset militer Amerika secara langsung untuk pertama kalinya. Bagian 2. Serangan Israel dan Amerika terhadap Iran. Operasi siluman dimulai. Hari ketika langit Iran terbakar. Pada Sabtu dini hari, dunia menyaksikan salah satu operasi militer paling berani dan kontroversial dalam 2 dekade terakhir.
sebuah formasi udara gabungan yang terdiri dari pesawat B-2 Spirit milik Angkatan Udara AS dan jet tempur F-35I Adir milik Israel dilaporkan telah menembus pertahanan udara Iran dan menghantam fasilitas nuklir strategis di Natanz dan Fordo. Laporan pertama muncul dari media semi-resmi Iran yang melaporkan suara ledakan besar di wilayah Isfahan. Awalnya dianggap sebagai kecelakaan industri, namun dalam hitungan jam, Teheran mengkonfirmasi bahwa fasilitas pengayaan uranium di Natanz mengalami kerusakan signifikan. Fasilitas Fordo, yang berada jauh di bawah tanah dan dikenal karena tingkat perlindungan tinggi, juga mengalami gangguan sistemik akibat serangan presisi tinggi. Para analis kemudian memperkirakan bahwa serangan ini dilakukan menggunakan rudal bunker buster berpemandu GPS yang dilepaskan dari udara tinggi oleh B-2 Spirit. Sumber dari Pentagon membocorkan bahwa serangan ini telah direncanakan selama berbulan-bulan. Pangkalan militer Amerika di Diego Garcia dan Al Udeid, Qatar, menjadi titik logistik utama. Sementara Israel mengerahkan sistem perang elektronik untuk membutakan radar-radar Iran di perbatasan baratnya. Pesawat siluman B-2 Spirit dipilih karena kemampuannya menembus sistem pertahanan udara S-300 dan Hordad 15 Iran tanpa terdeteksi. Dengan muatan bom cerdas, GBU-57, serangan dirancang untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah secara presisi, meminimalkan kerusakan sipil, namun memukul telak jantung program nuklir Iran. Seorang analis militer dari RAND Corporation menyebut operasi ini sebagai pesan strategis dalam bentuk bom. Ia tidak hanya diarahkan pada infrastruktur, tetapi pada kehendak politik dan martabat nasional Iran. Bersamaan dengan serangan udara, jaringan listrik dan sistem komunikasi di sekitar Natanz dan Fordo dilaporkan mengalami gangguan besar. Penelusuran awal menyebutkan serangan cyber skala besar diluncurkan terhadap infrastruktur Iran, yang diduga berasal dari unit elit militer cyber Amerika Serikat, US Cybercom, bekerja sama dengan intelijen Israel. Gangguan ini menyebabkan radar pertahanan udara Iran menjadi tidak responsif selama 6 hingga 9 menit, cukup bagi armada tempur untuk menembus dan menyerang sasaran utama. Iran menyebut operasi ini sebagai pelanggaran brutal terhadap kedaulatan nasional dan menuduh bahwa Amerika dan Israel bersekongkol dalam aksi agresi militer yang ilegal di mata hukum internasional. Pemerintah Amerika Serikat, lewat juru bicara Departemen Pertahanan, menyatakan bahwa serangan ini bersifat pencegahan, dengan alasan bahwa intelijen menunjukkan Iran akan memperkaya uranium hingga tingkat senjata nuklir dalam waktu dekat. Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, kita tidak akan menunggu sampai Teheran memiliki bom yang ditujukan ke Tel Aviv. Namun, banyak negara tidak sependapat. Rusia menyebut tindakan tersebut sebagai provokasi tidak bertanggung jawab. China menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya ketidakstabilan regional. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bahwa upaya sepihak untuk menyelesaikan masalah nuklir melalui kekerasan tidak dapat dibenarkan. Respon cepat Iran. Kurang dari 3 jam setelah serangan pertama, Iran mengumumkan status siaga nasional. Pasukan Quds dari Garda Revolusi dikabarkan dimobilisasi di perbatasan barat dan selatan. Rudal balistik dikeluarkan dari hanggar bawah tanah, dan radar-radar peringatan dini dipindahkan ke mode tempur. Ayatullah Khamenei secara pribadi memimpin rapat darurat Dewan Keamanan Nasional Iran. Dalam pidato yang disiarkan televisi, ia berkata, musuh telah menabuh genderang perang. Mereka tidak akan lolos tanpa membayar harga yang setimpal. Iran dengan tegas menyatakan bahwa serangan tersebut bukan hanya ancaman terhadap program nuklirnya, tetapi juga pernyataan perang yang akan dibalas dengan kekuatan penuh. Awal dari titik tanpa balik. Operasi militer gabungan AS dan Israel ini dianggap sebagai momen titik balik yang bisa menghapus batas antara konflik terbatas dan perang regional penuh. Meskipun tidak ada pengumuman resmi dari Washington atau Tel Aviv bahwa ini adalah deklarasi perang, fakta bahwa rudal-rudal melayang di atas langit Iran telah mengubah permainan. Komando Pusat AS atau CENTCOM langsung meningkatkan status siaga di seluruh markas di Timur Tengah, termasuk di Irak, Kuwait, dan Bahrain.
Armada kelima Angkatan Laut AS bergerak mendekati Selat Hormuz, sementara sistem pertahanan rudal THAAD diaktifkan di Uni Emirat Arab. Israel menempatkan seluruh Iron Dome dan sistem pertahanan David Sling dalam mode siaga penuh. Masyarakat sipil di kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheva diperintahkan untuk mengakses bunker darurat. Ini adalah pertama kalinya sejak perang dengan Hizbullah tahun 2006 bahwa Israel menempatkan seluruh wilayahnya dalam status kesiapsiagaan maksimum. Bagian 3, serangan balasan Iran terhadap markas AS dan kota-kota Israel. Balasan datang tanpa peringatan. Langit Tel Aviv dan Doha Qatar memerah. Kurang dari 24 jam setelah serangan udara AS Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, Teheran mengirimkan pesan yang sangat jelas. Mereka tidak akan tinggal diam. Pada malam tanggal 15 Juni 2025, pukul 21 waktu Teheran, gelombang pertama rudal balistik jarak menengah diluncurkan dari wilayah barat Iran menuju dua target utama, Pangkalan Udara Al-Udaid di Qatar dan ibu kota Israel, Tel Aviv. Rudal-rudal tersebut merupakan varian dari Shahab-3, Emad, dan Khaybar Shekan, sistem senjata yang telah dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) selama lebih dari 1 dekade. Beberapa dari rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak konvensional berdaya ledak tinggi, ditujukan untuk menghantam infrastruktur strategis. Al-Udaid diserang, sinyal bahwa Iran tak lagi menahan diri. Al-Udaid, pangkalan terbesar milik AS di kawasan, menjadi simbol kehadiran militer Amerika di Teluk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik kawasan, Iran meluncurkan serangan langsung ke instalasi militer Amerika di luar zona perang aktif. Sekitar 16 rudal balistik menghantam perimeter luar pangkalan. Mayoritas berhasil dicegat oleh sistem pertahanan rudal Patriot dan NASAMS milik AS dan Qatar. Namun satu rudal meledak di area logistik, menyebabkan kerusakan fasilitas penyimpanan dan menimbulkan api besar selama hampir 1 jam. Meski tidak ada korban jiwa, pesan dari Iran sangat jelas. Jika kalian menyentuh wilayah kami, maka seluruh jaringan militer kalian di kawasan tidak lagi aman. Serangan Tel Aviv guncangan terbesar sejak Perang Teluk. Secara bersamaan, lebih dari 32 rudal ditembakkan ke arah Israel, termasuk ke pusat-pusat vital di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Beberapa rudal berhasil dihentikan oleh sistem Iron Dome dan David Sling milik Israel, namun sejumlah lainnya lolos dan menyebabkan kehancuran di berbagai titik. Sebuah distrik komersial di pinggiran Tel Aviv terkena ledakan langsung yang menghancurkan 8 gedung bertingkat menengah. Rumah sakit Soroka di Beersheba rusak sebagian, memicu evakuasi besar-besaran ke bunker medis bawah tanah. Instalasi listrik dan kilang minyak kecil di Haifa meledak, menyebabkan kebakaran industri yang sulit dipadamkan. Data awal dari Kementerian Kesehatan Israel menyebutkan bahwa setidaknya 24 orang tewas, sebagian besar warga sipil, dan lebih dari 2.500 lainnya mengalami luka-luka dari ringan hingga berat. Sekitar 70 bangunan rusak berat dan listrik padam di sebagian besar wilayah selatan Tel Aviv. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut serangan ini sebagai eskalasi besar-besaran dan menyatakan bahwa Israel kini secara resmi berada dalam keadaan perang aktif dengan Republik Islam Iran. Mobilisasi penuh Iran, rudal, drone, dan proksi regional. Tak berhenti pada rudal balistik, Iran melanjutkan serangan gelombang kedua dengan menggunakan drone tempur tipe Shahid 136 dan Shahid 238 yang diluncurkan dari wilayah Iran Timur dan Irak Selatan. Beberapa drone menargetkan pangkalan AS di Irak dan Suriah. Di saat bersamaan, kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah dan milisi Hashdah Sha'abi mulai menembakkan roket ke arah Israel Utara dan pangkalan AS di Erbil. Peta konflik berubah menjadi zona merah meliputi hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Setiap serangan memicu aksi balasan yang mengancam untuk menggelindirkan kawasan ini ke dalam perang besar. Dunia menyaksikan, bukan lagi ancaman, ini realitas. Tak lama setelah serangan, video-video amatir membanjiri media sosial. Rekaman ledakan di Tel Aviv dan saput membuung dari Al-Udaid menjadi wajah baru perang modern yang disiarkan langsung dalam waktu nyata. Bursa saham Tel Aviv anjlok 7% keesokan harinya. Minyak mentah Brent menyelonjak hingga menembus $103 per barel, dan Bandara Ben Gurion ditutup selama 24 jam, dan ratusan penerbangan internasional dibatalkan. Sementara itu, Qatar mengadakan rapat darurat dengan Komando CENTCOM dan mitra NATO.
Iran mengeluarkan pernyataan resmi bahwa serangan ini proporsional, sah menurut hukum internasional sebagai hak membela diri, dan akan berlanjut jika agresi tidak dihentikan. Bagian 4. Analisis militer dan dampak strategis. Serangan udara yang dilakukan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran menunjukkan tingkat koordinasi militer yang luar biasa. Pesawat siluman B-2 dan jet F-35 Adir menembus zona pertahanan udara Iran tanpa terdeteksi, menandai keberhasilan mutlak dalam superioritas teknologi udara dan perang elektronik. Dalam konteks ini, Pentagon mengungkap bahwa lebih dari 70% sistem radar Iran di sekitar Natanz dan Fordo lumpuh selama 8 menit, cukup untuk menyelesaikan seluruh operasi. Namun demikian, keberhasilan taktis ini hanya bersifat jangka pendek. Dampak strategisnya justru berbalik arah. Iran menunjukkan bahwa mereka siap melakukan pembalasan seketika. Rudal balistik dan drone bersenjata Iran menghantam target Amerika dan Israel dengan koordinasi waktu yang luar biasa. Ini adalah indikasi bahwa Teheran telah membangun sistem respons cepat berbasis perintah terdistribusi, sebuah doktrin launch on strike yang mirip dengan konsep militer Rusia dan Tiongkok. Kelemahan sistem pertahanan, Iron Dome tertekan. Meski Israel memiliki sistem pertahanan udara multilapis terbaik di dunia, Iron Dome, David Sling, dan Arrow, serangan rudal Iran yang dilakukan secara simultan menunjukkan keterbatasan sistem tersebut. Rudal Shahab-3 dan Emad yang diluncurkan dalam volume besar dan dikombinasikan dengan serangan drone menciptakan tekanan luar biasa. Puluhan proyektil berhasil menembus lapisan pertahanan dan menghantam target sipil dan militer. Para analis di Tel Aviv menyebut situasi ini sebagai skenario mimpi buruk. Untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur 1973, Israel menyadari bahwa mereka bisa diserang secara langsung dan simultan dari berbagai arah dengan presisi tinggi. Proyeksi daya Iran melebihi harapan Barat. Militer Iran terbukti mampu melancarkan serangan lintas negara dengan jangkauan ratusan kilometer secara akurat. Keberhasilan menargetkan pangkalan militer AS di Qatar menandakan kemampuan Iran tidak hanya berbasis doktrin pertahanan, tetapi telah bergeser ke proyeksi daya regional. Yang lebih mengejutkan dunia adalah kecepatan mobilisasi Iran. Dalam tempo kurang dari 12 jam setelah serangan awal AS, Iran mampu mengerahkan rudal balistik, drone bersenjata, dan aktivasi unit proksi di Lebanon dan Irak. Ini mengindikasikan adanya infrastruktur militer bayangan yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun. Bagian 5. Respon global dan diplomasi internasional. PBB dan Uni Eropa, seruan deeskalasi yang terlambat. Setelah rudal menghantam Tel Aviv dan markas AS di Qatar, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan penghentian segera kekerasan dari semua pihak. Namun demikian, negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok memblokir usulan resolusi yang mengecam Iran. Mereka menyebut bahwa aksi Iran adalah reaksi terhadap agresi militer ilegal. Di sisi lain, Amerika dan Inggris tetap mendukung Israel dan menyebut Iran sebagai pihak yang mengancam stabilitas global. Blok Timur versus Barat, polarisasi semakin nyata. Rusia dan Tiongkok tidak hanya menolak resolusi, tetapi juga secara terbuka menyatakan bahwa Amerika dan Israel telah melanggar hukum internasional dengan menyerang fasilitas damai tanpa mandat PBB. Beijing menyebut serangan B-2 terhadap Iran sebagai tindakan preemptif yang melanggar piagam PBB. Negara-negara BRICS, termasuk Brazil dan Afrika Selatan, menyerukan solusi politik multilateral. Di sisi lain, NATO mengadakan pertemuan tertutup untuk meninjau ulang postur militer mereka di Timur Tengah. Dunia Arab terpecah antara ketakutan dan kepentingan. Negara Teluk seperti UEA, Arab Saudi, dan Kuwait mengeluarkan pernyataan netral, menyerukan perdamaian, namun dalam waktu bersamaan mempertegas pertahanan udara mereka. Oman menjadi satu-satunya negara yang menawarkan menjadi mediator antara Iran dan Barat. Yordania dan Mesir mengutuk serangan terhadap warga sipil Israel, tetapi menolak menyebut Iran sebagai agresor. Sementara itu, Irak menjadi tempat peluncuran beberapa rudal dan drone Iran ke arah Israel, membuktikan betapa dalamnya jaringan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Bagian 6. Konsekuensi geopolitik dan ekonomi regional.
Lonjakan minyak dan ketegangan di Selat Hormuz. Harga minyak dunia melonjak ke level tertinggi sejak 2014, mencapai USD 108 per barel akibat kekhawatiran Iran akan menutup Selat Hormuz. Lebih dari 20% pasokan minyak global melewati jalur sempit ini. Pasar saham di Asia dan Eropa terguncang, indeks Nikkei turun 5%, dan DAX Jerman merosot 3% dalam 2 hari. Iran menyatakan bahwa setiap upaya membatasi hak pembalasannya akan direspons dengan blokade penuh jalur laut strategis tersebut. Perdagangan dan keamanan energi terancam. Kapal-kapal tanker kini dikawal oleh kapal perang AS dan Inggris. Lloyd's of London memperkirakan premi asuransi pengangkutan meningkat hingga 400%. Negara-negara pengimpor minyak seperti Jepang, India, dan Korea Selatan mendesak dialog segera untuk menjaga stabilitas suplai. Sementara itu, perusahaan-perusahaan teknologi dan logistik menghentikan operasinya di Israel dan Qatar akibat situasi keamanan yang tidak stabil. Bagian 7. Skenario ke depan, eskalasi atau deeskalasi. Dua jalan di persimpangan Timur Tengah. Dunia saat ini berada di titik kritis antara perang regional terbuka atau penghentian konflik melalui diplomasi paksa. Iran telah menunjukkan bahwa ia tidak gentar berhadapan dengan dua kekuatan besar, namun resiko spiral konflik menjadi tak terkendali meningkat. Opsi eskalasi akan melibatkan serangan balasan Israel skala penuh ke fasilitas militer Iran, mobilisasi NATO di Pangkalan Teluk, aktivasi proksi Iran di Lebanon, Irak, Suriah, bahkan Yaman. Sementara jalur deeskalasi hanya bisa dimungkinkan melalui tekanan besar dari negara-negara besar, terutama dari China, Rusia, dan Uni Eropa. Perang besar atau jalan damai. Sejumlah pakar menyarankan pembentukan Konferensi Keamanan Timur Tengah mirip dengan perundingan P5+1, tetapi diperluas dengan negara teluk dan mediator netral seperti Turki atau Oman. Jika tidak segera ada penurunan intensitas, konflik ini akan menjelma menjadi krisis global baru yang bukan hanya berdampak pada Timur Tengah, tetapi juga ketahanan energi, perdagangan, dan politik dunia selama dekade mendatang.